Satu hal yang mau saya sampaikan sebelum kita akan diberkati firman Tuhan, di tengah-tengah kita ada saudara kita yang baru pertama kali hadir untuk beribadah di tempat ini, yaitu Ibu Noni bersama putrinya, ya Bu ya, bersama putrinya Mbak Kasian, benar ya? Kasian ya, dari Pekanbaru. Bisa berdiri itu ya. Selamat berbakti Bu dengan kami, Tuhan Yesus memberkati. Tinggal di Singkil ya Bu ya. Baik, selamat beribadah bersama-sama dengan kami. Ibu ini Horas atau Yakobu atau Sugeng Injang? Horas ya, Horas. Sebab dari namanya seperti dari Nias ya asalnya. Baik, Bapak Ibu sudah dikasih Tuhan, mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam Matius. Tadi juga sempat sudah dibacakan oleh MC-nya tadi. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya akan mengajak kita semua membacakan bergantian. Saya akan bacakan ayat yang pertama, Bapak Ibu Saudara ayat yang kedua, demikian seterusnya sampai dengan ayat yang ke-10. Sesungguhnya sampai dengan ayat 20 Saudara, tapi kita akan baca ayat 1 sampai 10 aja. Yang sudah ketemu katakan amin. Amin. Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya akan bacakan ayat yang ke-1, Bapak Ibu Saudara 2, demikian seterusnya sampai dengan ayat 10. Kebangkitan Yesus. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Wajahnya bagaikan kilap dan pakaiannya putih bagaikan salju. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu bahwa kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan dan berlari cepat untuk mengabarkannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut, pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sana mereka akan melihat aku." Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini satu fenomena, ini satu kejadian yang bukan tanpa sengaja hal ini terjadi. Tetapi ini semua sudah dinubuatkan, ini semua sudah disampaikan, ini semua sudah diberitahukan kepada murid-muridnya bahwa nanti Yesus ini akan mati, dikubur, dan dia akan bangkit. Saudara, satu hal yang sangat luar biasa, seandainya saya pada waktu itu berada di posisi sebagai murid-murid Yesus atau ada pada posisi Maria. Di sini berarti Marianya ada lebih dari satu ya. Maria Magdalena dan juga ada Maria yang lain. Nama Maria itu berarti pasaran di sana, Saudara. Berarti kalau ada saudara melihat Maria di dalam Alkitab,
kemungkinan besar itu Maria itu berbeda-beda, meskipun itu di dalam konteks yang sama di Perjanjian Baru. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, apa yang terjadi pada wanita-wanita ini, Maria ini? Ketika ia pergi ke kubur Yesus, ia melihat kuburnya kosong, kaget. Tuh, di mana jenazahnya? Di mana mayatnya? Tetapi ketika ia sudah mulai keluar, dia melihat sesosok yang berpakaian putih, yang seperti salju. Saudara sudah pernah lihat salju? Kasihan ya. Sama saya pun juga. Pakaiannya seperti salju, wajahnya bersinar. Tidak disebutkan hidungnya mancung atau pesek, tidak disebutkan ya. Hidungnya mancung atau pesek, kulitnya hitam atau putih, tidak disebutkan. Hanya di situ bercahaya, menunjukkan adanya kemuliaan. Dan apa yang terjadi pada wanita ini? Mereka ketakutan. Bahkan di situ tercatat mukanya pucat seperti orang mati. Ketika melihat sesosok malaikat, di situ malaikat memberitahu bahwa Yesus yang kamu cari, dia sudah bangkit. Ketakutan ini terjadi karena takut melihat malaikat atau takut mendengar Yesus itu bangkit. Rupanya yang terjadi pada wanita-wanita ini, ya takut ya iya, bahagia ya iya. Biar rasanya antara takut dan bahagia. Saudara bisa memposisikan diri seperti itu? Saya itu merasa ketakutan, tetapi di tengah-tengah ketakutanku itu ada kebahagiaan. Aneh ya. Dan ini yang dialami oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain tadi. Mereka takut, tetapi mereka bahagia. Takut ketika melihat malaikat, kebahagiaan itu muncul dalam pribadinya karena apa? Mendengar berita bahwa Yesus bangkit. Lalu wanita ini disuruhnya pergi ke Galilea. Seperti janji Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, dia akan mati dan dia akan bangkit. Aku akan menemui engkau di Galilea. Temui aku di Galilea. Ini adalah satu pembuktian, dan malaikat menyampaikan hal itu kepada wanita-wanita ini. Nurut wanita ini. Ketika sudah sampai di Galilea, apa yang terjadi? Mereka langsung sujud menyembah Yesus karena dia tahu siapa yang disembahnya, kepada siapa dia sujud. Dia tahu. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, rupanya kebangkitan ini membawa satu berita yang luar biasa. Berita ini tersebar ke seluruh penjuru negeri. Banyak orang mendengar akan hal ini. Banyak orang yang juga menyaksikan bahwa Yesus itu benar-benar bangkit, tetapi dia tidak sadar bahwa yang berkata-kata dengannya adalah Yesus. Itu cerita berikutnya. Ketika mau ke Emmaus itu ya, ada dua orang yang berjumpa dengan Yesus. Ada berita tuh Yesus itu yang dari keturunannya Raja Daud. Yesus itu yang mati, bangkit loh. Nah, yang dijak ngomong itu Yesus sendiri. Loh, kamu itu nggak lihat apa sih, nggak ngomong? Ya aku ini. Sadar-sadarnya ketika mereka diajak makan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini saya berikan judul, kebangkitannya mendorong untuk bersaksi. Apa yang disampaikan para malaikat? Yang disampaikan malaikat kepada wanita ini, sampaikan kepada murid bahwa Yesus, dia sudah bangkit. Dia, Yesus, sudah hidup. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, apakah berita ini akan berhenti sampai kepada wanita ini, ataukah berita ini akan terus berlanjut kepada murid-murid, dan murid-murid ini melanjutkan bersaksi kepada semua orang? Itu nanti sampai di ayat yang ke-20, klimaksnya di situ, bahwa akhirnya Yesus memerintahkan para muridnya untuk pergi memberitakan Injil. Di ayat 19 sampai 20, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Klimaksnya di sini. Berarti
kesaksian atau pemberitaan itu tidak hanya berhenti sampai kepada Maria Magdalena dan Maria yang lain, tetapi Maria Magdalena ini harus menyampaikan kepada murid-murid. Apakah berhenti? Tidak. Murid-murid pun juga diutus, diberikan perintah untuk memberitakan kabar baik. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat di sini bahwa titik pusat iman Kristen sesungguhnya ada pada kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, itu sebabnya setiap Injil mencatat peristiwa ini sebagai klimaks ending, sesuatu yang menggongi. Para penulis Injil menjadikan kebangkitan Yesus sebagai acuan bagi pertumbuhan gereja. Kita akan lihat kembali Bapak Ibu Saudara. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting? Saudaraku yang dikasihi Tuhan, berita tentang Mesias kalau hanya diberitakan, disampaikan, dinubuatkan, Mesias akan datang. Tak, kira-kira ada yang percaya enggak bahwa Yesus itu, Mesias itu adalah Yesus? Ketika tidak ada bukti-bukti nubuatan lainnya, contoh bahwa ketika dinubuatkan Mesias itu datang, dia dalam rupa bayi, menjadi manusia, lalu dia tumbuh bersama-sama, dia akan melayani, dia nanti akan disesat, ya, beberapa waktu lalu, dia akan menderita, dia akan menjadi seperti domba di tengah-tengah pembantaian, dia akan menjadi korban dan lain sebagainya, dan lalu dia akan mati dan dikuburkan. Seandainya kisah itu hanya berhenti sampai dikuburkan, kira-kira kekristenan sampai saat ini enggak? Tidak, saudara. Karena harapan orang terhadap Mesias, Yesus sebagai Allah, Yesus sebagai Tuhan, sia-sia. Sudah katanya berarti sampai di mati. Loh, berarti dia bukan Tuhan. Tuhan kok mati? Tetapi akan menjadi berbeda ketika kebangkitan ini terjadi dan kedepannya adalah kenaikan ke surga. Nah, ini akan menjadi kekuatan yang sangat besar, keyakinan yang sangat besar bahwa Yesus itu tidak hanya mati, tidak hanya bangkit, buktinya ada mati terus bangkit lagi. Siapa itu yang Tabita? Dia mati, tapi dibangkitkan, hidup lagi. Tidak hanya berarti, tetapi satu fakta yang tidak bisa digeser oleh apapun juga, bukti satu kenyataan bahwa Yesus Allah adalah dia naik ke surga. Nah, ini rentetan cerita yang seharusnya sudah menjadi satu kekuatan besar bagi kekuatan kita sebagai orang Kristen. Oke, kenapa kebangkitan Tuhan Yesus begitu penting? Karena kebangkitan Tuhan Yesus sekaligus menjadi isi misi Kristen. Misi Kristen, saudara, kuasa yang mendorong misi dan jaminan janji penyertaan yang pasti. Artinya apa? Satu, misi Kristen, bahwa setiap para murid harus menjadi pemberita kabar baik, pemberita tentang Yesus. Setelah itu kuasa yang mendorong misi. Apa yang menjadi pendorong? Ada kuasa. Kuasanya di mana? Satu kisah, satu fakta bahwa Yesus yang disalibkan, yang telah mati itu telah bangkit dan hidup selama-lamanya. Ini menjadi satu kuasa, menjadi satu kekuatan yang mendorong mereka untuk memberitakan tentang Yesus. Lalu ada jaminan janji penyertaan. Ketika ada pemberitaan ini disampaikan, janji Tuhan Yesus apa? Aku akan menyertaimu sampai pada akhir zaman. Penyertaan sampai akhir zaman berarti ini membuktikan Yesus itu kekal. Yesus itu abadi. Tidak ada lagi batasan tentang Yesus. Yesus sudah mati tidak, tetapi dia hidup selama-lamanya sampai pada akhir zaman di ayat yang kedua. Jelas di sini membuktikan bahwa siapa yang bisa hidup sampai akhir zaman, saudara. Berapa usia, batas usia kita? Apakah kita sampai bisa
hidup sampai akhir zaman? Tidak tahu saudara. Sampai berapa lama usia kita? Maksimal 100 tahun. Betul? Tapi akhir zaman, kapan akan terjadi akhir zaman? Ada yang tahu? Tidak tahu. Hari ini setelah kita pulang ibadah mungkin nggak? Mungkin, karena nggak ada yang tahu tak? Hari ini atau minggu besok, bulan besok, tahun besok, atau 10 tahun yang akan datang, atau bahkan ratusan tahun yang akan datang, kita tidak tahu. Dan penyertaan Yesus itu dijanjikan sampai akhir zaman. Sampai zaman ini berhenti, sampai bumi ini pun nanti akan hancur. Terus nggak usah dilanjutkan, nanti ini masuknya ke khotbah akhir zaman nanti. Begitu pentingnya kebangkitan Tuhan. Karena apa? Karena ini menjadi misi di dalam kekristenan. Pertama, misi dari para wanita ini, Maria. Lalu kemudian disampaikan kepada murid, menjadi misinya murid Yesus, ke-12 murid itu. Lalu ketika ke-12 murid ini menyampaikan misi, yang melanjutkan adalah orang Kristen. Tugas siapa? Saudara dan saya sebagai orang Kristen yang sudah sepatutnya punya misi sama seperti murid Kristus. Lalu kita akan melihat apa makna dari kebangkitan Tuhan Yesus bagi orang percaya. Saudara, saya mencatat di sini ada 3. Dalam Matius 28 ayat 1-10 memberikan 3 pengertian makna dari kebangkitan Yesus Kristus. Yang pertama, saudara, ini ilustrasi, saudara. Apa yang saudara lihat di sini, ada orang yang membawa kentongan. Semua bawa kentongan ya, ini kok kayak bawa biola. Kentongan. Orang yang pertama ini mengatakan, awas maling. Yang kedua, awas narkoba. Yang ketiga, awas maling, narkoba. Awas maling, awas narkoba, awas maling, narkoba. Apa sih artinya ini, saudara? Kalau kita melihat kentongan, fungsinya apa, saudara? Apa masih ya sekarang? Masih tidak? Kentongan adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan berita. Tok, 1 kali. Masih apa enggak? Saya itu pernah membaca di Ginung, tapi saya sayangnya lupa. Kalau 1 kali itu Raja Brono apa? Pokoknya aduh, saya baca, jenenge apik-apik, raja iki. Tapi artinya ternyata artinya apa? Itu kematian. Artinya apa? Ono maling. Kok artinya beda? Ya. Tok. Kalau banter tok. Beda lagi ya. Ada berita yang disampaikan, saudaraku yang dikasih Tuhan. Ini hanya sebagai ilustrasi bahwa mungkin ini tok pertama maling gitu ya. Tok, awas narkoba. Tok, awas maling narkoba gitu, mungkin gitu ya. Artinya apa? Memberikan informasi atau menyampaikan berita. Berita apa? Kebangkitannya adalah isi misi penyelamatan yang sedikit sudah kita baca tadi. Kabar baik yang harus disampaikan para wanita kepada para murid dan nanti akan disampaikan para murid kepada dunia adalah Kristus sudah bangkit. Nah, menyampaikan berita. Artinya apa? Semua memiliki keterlibatan di dalam menyampaikan berita sukacita ini. Para wanita, para murid punya satu kesempatan untuk menceritakan tentang kebangkitan Yesus. Bahwa Yesus itu telah mati. Yesus yang disalibkan itu telah bangkit dari antara orang mati. Lalu kita akan melihat juga bahwa apa yang diberitakan ini adalah satu kabar sukacita. Kenapa ini adalah satu kabar sukacita? Satu janji keselamatan, janji kemerdekaan yang disampaikan itu rupanya bukan hanya omongan belaka. Itu menjadi satu bukti melalui kematian dan kebangkitan. Kristus bangkit membuktikan bahwa Dia adalah Allah. Tidak ada manusia yang dapat mengalahkan maut. Tidak ada manusia yang bisa luput dari maut. Hanya Yesus yang punya kuasa dari maut.
maut tidak berkuasa atas Kristus. Kematian yang terjadi pada dirinya adalah satu sarana, satu strategi. Supaya apa? Supaya manusia ini terbebas dari dosa, dan Yesus menyatakan kebangkitannya supaya manusia itu memiliki satu keyakinan, dialah pembebas, dialah Mesias, dialah Allah itu. Karena ada kuasa yang membuat Yesus ini tidak mati. Kabar baik ini memerdekakan. Kebangkitannya memberikan kuasa untuk hidup sebagai murid, seperti di ayat 20, saudara. Ini adalah hal yang sangat penting bagi keyakinan kita sebagai orang Kristen. Kebangkitan. Tidak ada keyakinan yang teguh tanpa ada kebangkitan. Tidak ada keyakinan yang kuat kalau tidak ada bukti Yesus naik ke surga. Hal ini terjadi supaya manusia memiliki satu kekuatan bahwa apa yang diimani benar, bahwa apa yang diyakini adalah benar. Ketika kita memiliki satu keyakinan, ketika kita memiliki satu kepercayaan di dalam Yesus Kristus, dan terbukti Yesus mengalahkan maut, maut tidak berdaya, membuktikan Yesus adalah Tuhan. Sebagai penegasannya, saudara, misi penyelamatan dilakukan oleh Kristus melalui kematian, dan kemenangan itu dinyatakan melalui kebangkitannya. Jelas ya, bahwa misi penyelamatan dilakukan melalui kematian. Selesai sudah. Dosa, berkaitan dengan dosa, semua sudah diselesaikan. Lalu kemenangan, untuk merayakan kemenangan bahwa dosa itu telah dikalahkan, adalah kebangkitan. Kebangkitan ini adalah satu bukti bahwa Yesus menang atas maut. Demikian pun juga kemenangan itu terjadi ketika kita memiliki satu keyakinan kebangkitan terjadi oleh karena Kristus yang kita sembah itu benar-benar Tuhan. Ini sebagai aplikasi saudara untuk saudara terapkan di dalam minggu-minggu ini sebelum besok menyampaikan kesaksian di Mokja. Apa aplikasi yang perlu kita lakukan? Bersaksi menceritakan tentang Kristus. Itu adalah tugas utama bagi orang Kristen. Seperti yang disampaikan, seperti yang tertulis di sini dan juga dilakukan oleh Maria Magdalena dan Maria yang lain, juga kepada para murid di ayat 19-20. Supaya apa? Pergi menjadikan semua murid, menceritakan tentang kasih Kristus. Yang kedua, saudara lihat ini raja ya, raja punya tentara ya, memerintah tentara. Enaknya jadi raja tinggal tunjuk sana sini, maka semua akan dilakukan. Ini raja. Apa kaitannya dengan firman Tuhan ini? Kita lihat saudara, kebangkitannya membuktikan otoritas sebagai Allah. Raja punya otoritas, raja punya wewenang, raja punya kuasa. Apapun yang mau dilakukan oleh raja, apa yang disampaikan oleh raja, semua harus tunduk, semua harus melakukan. Artinya apa? Karena dia punya kuasa, dia bisa berbuat apa saja sesuka hatinya karena punya kuasa. Lalu bagaimana dengan Kristus? Kristus punya kuasa tetapi tidak melakukan sama seperti raja-raja pada umumnya di dunia. Kita lihat saudara, para wanita yang bertemu pertama kali dengan dia yang bangkit, dan para murid lainnya di Galilea, apa yang terjadi tadi? Tersungkur menyembah dia. Kenapa tersungkur? Karena mereka tahu, karena mereka baru mengerti bahwa sesungguhnya Yesus yang mati
bangkit itu adalah Allah. Oleh karena itu, para wanita ini dan para murid ini ketika sampai di Galilea tersungkur. Karena Allah, karena Yesus yang punya otoritas itu, dan murid-murid itu tahu. Sikap ini serasi dengan klaim Tuhan Yesus tentang otoritasnya. Ayat 18, bahwa Dia adalah Allah. Ayat 18, Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadamu telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Dengan kata lain apa? Yesus memiliki satu kuasa yang besar. Di mana? Di surga. Di surga Yesus punya kuasa. Dia berkuasa atas surga. Dan di bumi Yesus berkuasa di bumi. Saudara-saudara, kita akan berpikir-pikir sebentar. Ketika kita melihat di ayat 18 ini, saudara, segala kuasa di surga dan di bumi diberikan kepada. Artinya apa? Secara tidak langsung kita bisa berpikir bahwa kalau Dia yang berkuasa di surga, kira-kira surga itu punya siapa? Punyanya Dia kan? Ketika saya mengatakan, oh rumah ini punyaku, aku berkuasa atas rumah ini, mau meja mau tak taruh di sini di situ ya terserah aku, karena apa? Ini rumahku. Kurang lebih kalau kita menggambarkan gitu ya. Kalau Yesus mengatakan bahwa Dia punya kuasa di surga, Dia punya otoritas di surga selain sebagai seorang raja, kita bisa menilai siapa Yesus itu sesungguhnya. Dia adalah Allah. Siapa yang punya kuasa, yang berkuasa di surga? Ya Allah. Lalu ketika kita mengambil satu kalimat lagi selanjutnya, kepadamu telah diberikan kuasa di surga dan di bumi. Berarti bumi ini punya Yesus. Yesus yang berkuasa, Dia yang berotoritas atas bumi ini. Dia yang memiliki bumi ini. Dia yang memiliki dunia ini. Kalau kita mulai dari Kejadian, pada mulanya Allah menciptakan langit bumi, semua masih kosong. Berarti semua ini milik Allah. Allah menciptakan semuanya, tidak ada menjadi ada sampai saat ini kita menyaksikan. Nah, itu semua diklaim Tuhan Yesus bahwa di surga dan di bumi itu ada dalam kuasanya, ada dalam wewenangnya, ada dalam otoritasnya. Yang menciptakan dunia ini siapa? Maka Dia yang berhak mengklaim bahwa itu adalah miliknya, kuasanya, ada dalam kuasanya. Jelas saudaraku, makanya saya sempat mikir, kalau ada orang Kristen yang masih meragukan siapa Yesus, itu perlu dipertanyakan imannya. Benar nggak dia orang percaya kepada Yesus? Ini orang Kristen loh ya. Karena apa? Sudah sangat jelas di Matius 20 ayat 18. Dia berkuasa di surga. Loh, di surga saja punya kuasa, punya otoritas, apalagi di bumi. Siapa yang berotoritas? Siapa yang berkuasa di dunia ini? Siapa yang berkuasa di surga? Kalau Dia adalah Allah dan ini diklaim oleh Yesus, berarti Yesus itu adalah Allah. Apakah kita masih meragukan Yesus sebagai Allah? Nah, ini yang perlu dipertanyakan, saudara. Bukti kemahakuasaan, kau pindah. Bukti kemahakuasaan nyata terlihat bahwa Ia hidup dan mau tidak berkuasa atas dirinya. Siapa yang punya sifat abadi? Siapa yang punya sifat kekal, hidup selama-lamanya? Adakah manusia yang punya sifat kekal? Adakah manusia yang punya sifat hidup selama-lamanya, abadi? Hanya ada satu pribadi yang memiliki hidup kekal, yang memiliki hidup abadi, yang memiliki hidup selama-lamanya. Siapa Dia? Yesus. Masihkah kita meragukan Yesus sebagai Tuhan? Mungkin orang bisa berkata Yesus itu manusia, benar. Yesus itu manusia, benar. Karena Dia datang ke dunia dalam rupa manusia. Sangat jelas bahwa Dia adalah Allah, turun ke dunia menjelma menjadi manusia, sangat jelas.
Sebabnya apa? Karena dosa. Manusia nggak bisa ngomong sama binatang. Manusia nggak bisa ngomong sama pohon. Manusia nggak bisa ngomong dengan benda mati di sekelilingnya. Karena apa? Karena mereka tidak bisa berkomunikasi dengan manusia. Siapa yang bisa berkomunikasi dengan manusia? Ya sesama manusia. Ini inisiatif Allah. Supaya Allah ini bisa berkomunikasi dengan manusia, maka dia mengambil rupa manusia. Jadi manusia. Mustahil enggak Allah jadi manusia? Nah, terkadang kita membatasi pikiran kekemahakuasaan Allah itu dengan pikiran kita yang terbatas. Sedangkan Allah itu tidak bisa terbatasi oleh kuasa apapun. Nah, inilah yang akhirnya manusia ini menjadi tidak percaya kepada Yesus yang adalah Allah itu. Sering membatasi kuasanya dengan pikiran kita yang terbatas. Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kayak kembali ke sini. Bukti kemahakuasaannya nyata, ia hidup, mau tidak berkuasa atasnya, dan satu hal yang sangat membuat kita menjadi kekuatan kekristenan adalah dia hidup selama-lamanya. Sebab dia hidup. Terus akan hari esok, sebab dia hidup. Tak gentar. Kalau Yesus tidak hidup, kita percaya nggak Yesus itu Allah? Saya pun akan pasti mempertanyakan, oh dia mati tidak lebih dari seorang nabi, ya tahu? Para nabi, coba dia mati nggak? Mati. Para rasul mati, hidup lagi enggak? Mereka tidak hidup lagi secara jasmani ya. Tetapi kalau kita mau menilai, misalkan oh Musa, dia yang dipakai Allah dengan luar biasa. Elia, dia dipakai Allah dengan luar biasa. Mujizat-mujizat terjadi. Mungkin kita bisa saja meyakini seperti orang Yahudi, dia adalah Allah, dia adalah Tuhan. Tetapi ketika sampai batas kematian dan tidak ada lagi kelanjutan, masihkah kita mempercayai bahwa dia itu adalah Allah? Mikir kan, masuk Gusti Allah mati. Nah, berbeda dengan Yesus, mati tapi dia hidup, dan hidupnya kekal selama-lamanya. Di mana? Di surga. Ini yang membedakan, saudara. Kita akan melihat aplikasinya, mengakui otoritasnya. Bagaimana caranya kita mengakui otoritas Allah? Yakin bahwa ia mampu menolong. Faktanya kita ditolong, kita ditebus dari dosa. Kalau kita nggak ditolong, kita akan hidup dalam kekelaman, kita akan hidup dalam dosa. Dan tahu sendiri dalam Roma, saudara, upah dosa adalah maut, kematian. Ketika kematian itu terjadi pada masa kekekalan, berarti kita nggak hidup selama-lamanya. Berarti kita ada pada hukuman kekal. Tetapi karena Kristus, dia melakukannya untuk kita, dia menolong kita, membebaskan kita, memerdekakan kita, maka kita beroleh hidup kekal. Kalau kita tidak ditolong, kita tidak bisa hidup kekal. Yakin bahwa ia bisa melakukan yang tidak bisa dilakukan oleh manusia, jelas. Dia mampu melakukan apa yang tidak mampu dilakukan oleh manusia. Dengan kata lain apa? Dia mampu melakukan segala sesuatu. Segala sesuatu yang mustahil bagi manusia, tidak ada yang mustahil bagi Allah. Amin. Itu yang menjadi keyakinan kita berkaitan dengan otoritasnya. Percayakan segalanya hanya kepada Dia. Percayalah kepada Dia. Segala sesuatu percayakan, biarkan Dia bekerja di dalam hidup saudara. Apapun masalah saudara, percayakanlah kepada Dia. Percayalah Dia mampu melakukan hidup saudara. Amin. Ini yang harusnya nyata. Karena apa? Sudah jelas kok Allah, Dia, Yesus itu Allah kok. Yesus itu punya otoritas sebagai Allah, dan Dia itu adalah Allah kok. Di bumi tunduk, di surga saja tunduk sama Dia. Nah, apalagi masalah-masalah sepele dalam kehidupan saudara dan saya. Hanya kita mau enggak mempercayakan ini kepada Yesus.
Percayakan, menyerahkan semuanya kepada Tuhan Yesus, dan percayalah setiap apa yang diperbuatnya akan terjadi. Yang ketiga, Bapak Saudara yang dikasih Tuhan, terakhir, apa yang saudara perhatikan di situ? Ini percakapan orang-orang ya. Nonton debat, dia kemana saja, sudah menjabat 4 tahun sebagai pemimpin, tetapi masih banyakkan ngomong akan. Wes cukup 1 periode. Artinya apa saudara? Janji pejabat yang belum tentu dipenuhi. Ternyata mereka itu sedang ngobrol sedang memperbincangkan tentang janji-janji yang disampaikan oleh pemimpin mereka. Hanya ngomong tok, nonton debat, enggak. Buktinya apa 4 tahun ya biasanya akan. Nah, kapan realisasinya kan gitu. Apa yang keempat saudara? Kebangkitannya jaminan bagi penggenapan janji. Apa yang dinubuatkan, apa yang dijanjikan bukan hanya sekedar janji-janji belaka, tetapi apa yang dijanjikannya akan digenapi. Dan Yesus menjamin akan penggenapan itu, saudara. Kebangkitannya merupakan pengharapan yang nyata kepada para murid. Murid sudah mendengar Yesus nanti akan disalibkan, Yesus nanti akan mati, Yesus nanti akan dikubur, Yesus juga akan bangkit. Berarti apa yang disampaikan itu bukan hanya sebatas janji-janji belaka, bukan hanya sebatas ungkapan kosong, tetapi janji itu dibuktikan dan janji itu terbukti bahwa Yesus bangkit, Yesus hidup dari kematian itu. Sebab kematian tanpa kebangkitan akan menjadi sia-sia. Makanya di depan tadi saya sampaikan, kalau Yesus ini mati dan tidak hidup, Yesus ini mati dan tidak bangkit lagi, saya nggak akan percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi karena semuanya ini menjadi nyata, ada jaminan Yesus menggenapi janjinya. Bahkan hal ini terjadi itu oleh karena nubuatan. Hal ini itu terjadi oleh janji yang disampaikan oleh para nabi pada zaman dulu, khususnya Nabi Yesaya. Yesaya sudah menubuatkan ini bahkan 500 tahun sebelum Yesus ada. Tetapi pada perjanjian baru, sampai Mesias itu ada, ini terjadi dan penggenapan itu terjadi. Nek janjinya itu digenapi, nek janjinya ditepati, kita percaya enggak? Orang ini kira-kira percaya enggak kalau pemimpinnya itu selama 4 tahun itu janji-janjinya itu terlaksana? DP 0%, ada 0 rupiah ya. Sekarang kan perumahan-perumahan itu kan DP 0 rupiah sudah dapat perumahan. Nah itu janji atau ada penggenapan? Tidak tahu. Tetapi janji yang Allah sampaikan, janji yang Yesus sampaikan digenapi, saudara. Apakah kita masih tidak percaya? Kita sudah mendengar dan itu sudah tercatat menjadi satu keyakinan kita di dalam Alkitab ini. Kebangkitan merupakan bukti bahwa Dia akan menyertai para murid dalam mengabarkan Injil. Ayat 20 tadi ya. Dan ketahuilah aku menyertaimu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Lah kok murid-murid mati? Yesus menyertai kok mati? Saudara, Yesus tidak menjanjikan mereka akan tetap hidup ketika menyampaikan Injil. Sudah disampaikan engkau akan menderita ketika menyampaikan Injil. Engkau akan menderita ketika mengikut aku. Yesus sudah menyampaikan seperti itu ya. Artinya apa? Inilah penderitaan fisik yang Dia alami, tetapi ketahuilah bahwa ada jaminan hidup kekal. Ada mahkota kehidupan, bahasanya Rasul Paulus. Ada mahkota kehidupan yang akan diterima dan kau akan hidup selama-lamanya dengan Allah. Aplikasinya saudara, memiliki keyakinan bahwa Yesus adalah Tuhan, memiliki keyakinan bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kuasa
memampukan setiap murid Kristus untuk bersaksi. Ini adalah aplikasi. Apa yang harus dilakukan? Percayalah, yakinlah bahwa apa? Yesus akan memberikan kuasa. Yesus akan memberikan kemampuan. Roh Kudus yang akan membimbing, Roh Kudus yang akan memampukan untuk apa? Bersaksi. Tugas kita selama minggu-minggu ini bersaksi, saudara. Apa yang disaksikan? Bersaksi tentang kebaikan Tuhan, bersaksi tentang pengorbanan Tuhan, bersaksi bahwa Dia yang mengorbankan diri itu bangkit dan hidup selama-lamanya.